adik-adik CST, bagaimana kabar kalian semua? Tentunya ajaib, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Semua semangat hari ini untuk memuji Tuhan, amin. Tapi sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kembali kami mengucap syukur buat setiap kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami yang tak pernah berkesudahan. Bapa yang baik, sebentar kami Tuhan akan masuk Tuhan di pujian penyembahan. Kiranya hadirat-Mu yang turun di setiap hati kami, pribadi lepas pribadi, jagai hati kami Tuhan, biarlah kami fokus, biarlah kami boleh memuji menyembah Engkau, bahkan biarlah kami boleh meninggikan nama-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami siap hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Juga dia panggil namamu.
adik-adik, macam mana hari ini? Oke adik-adik, sebelum kita memulakan pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Oke adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa, atas penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Bahkan Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk mengikuti Sunday School pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji hormat hanya bagi Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai tajuk Aku Siap. Oke adik-adik, sama-sama kita sebut sekali lagi, Aku Siap. Oke adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang kita ambil daripada Matius 25 ayat 1 hingga 13. Oke adik-adik, kita belajar melalui yang ditulis dekat sini, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Oke adik-adik, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang penjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, adik-adik, dalam firman ini kita dapat membayangkan seperti mana pada waktu itu Tuhan Yesus bercerita kepada para murid dan orang banyak bahwa kedatangan anak manusia itu keadaannya seumpama 10 orang gadis pengiring pengantin yang masing-masing membawa pelita untuk menyambut pengantin laki-laki. 5 orang di antara mereka adalah gadis yang bijaksana, sedangkan 5 lainnya bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana membawa pelita beserta dengan minyak, sedangkan tidak demikian dengan gadis-gadis yang bodoh. Pengantin laki-laki ternyata datang terlambat sehingga membuat gadis-gadis mengiring pengantin tersebut lelah dan terlelap tidur. Pada saat tengah malam, ada suara berteriak yang mengejutkan tidur mereka. Kata orang tersebut, "Pengantin laki-laki datang, mari sambutlah dia." Mendengarkan hal tersebut, bergegas ke 10 gadis pengiring itu bangun dan memasang pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Bagikanlah minyakmu kepada kami, agar pelita kami tidak padam nantinya." Namun gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak bisa, nanti kurang untuk kami dan untuk engkau juga. Pergilah dan belilah minyak." Maka gadis-gadis yang bodoh pun pergi untuk membeli minyak. Sementara gadis-gadis yang bodoh membeli minyak, pengantin laki-laki memerintahkan orang untuk meminta para pengiring masuk dan ikut menikmati pesta pernikahan tersebut. Kelima gadis bijaksana itu pun masuk dan pintu ditutup. Setelah kembali dari membeli minyak, gadis-gadis yang bodoh mendapati pintu telah ditutup.
Mereka berusaha mengetuk pintu, namun mereka diusir karena pengantin laki-laki tidak mengenal mereka. Mengakhiri ceritanya, Tuhan Yesus berfirman, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Oke adik-adik, kesimpulan pelajaran, Tuhan Yesus adalah pengantin laki-laki dalam kisah tadi, dan ia mengenal setiap anak-anaknya yang selalu siap, yaitu tetap melakukan firman-Nya, baik ataupun tidak baik keadaannya. Oleh karena itu, mari belajar dari kelima gadis yang bijaksana. Anak-anak sekolah minggu selalu siap melakukan hal yang Tuhan kehendaki, sehingga apapun juga yang terjadi, Tuhan Yesus sentiasa menyertai. Oke adik-adik, dekat sini ada ayat hafalan kita yang kita ambil daripada Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Oke adik-adik, kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, kami sudah selesai hari ini Tuhan. Bahkan Tuhan, apa yang kami pelajari hari ini Tuhan, biarkan semuanya terus bertumbuh di dalam hidup kami ya Bapak. Bahkan Tuhan, biarkan kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita jumpa minggu hadapan. Bye-bye. God bless you.